Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Azizpe Ramadhani dengan NIM 2010652 dari kelas S1 TI 04B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian soal rangka batang dengan metode titik buhul. Sekilas mengenai metode titik buhul sendiri, yaitu digunakan dengan cara mencari nilai gaya-gaya batang dengan menggunakan keseimbangan pada arah vertikal dan arah horizontal. Berikut ini soal yang akan kita bahas. Di sini kita akan menghitung gaya-gaya batang yang menggunakan kesetimbangan titik buhul. Pada langkah pertama, kita akan mencari nilai sinus dan kosinus dari sudut alfa dari sudut yang diketahui pada soal terletak pada titik A. Di sini kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring sama dengan akar sisi alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya, akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5. Lalu kita cari sin alfa dan cos alfanya. Sin alfa sama dengan 4 per isi miring yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 2 akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5 sama dengan 0,894. Lalu cos alfa sama dengan 2 per 2 akar 5 sama dengan akar 5 per 5 sama dengan 0,447. Sehingga kita peroleh bahwa sin alfa sama dengan 0,894, sedangkan cos alfa sama dengan 0,447. Selanjutnya, langkah kedua, kita mencari atau menghitung reaksi perletakan dan pembebanan. Di sini kita bisa lihat geometri struktur dan pembebanan pada soal itu simetris, sehingga reaksi pada tumpuan A dan B nilainya sama, yaitu sebesar setengah dari total beban yang ada. Di sini kita lihat bahwa beban yang ada itu 200 kN dan 200 kN. Maka RA sama dengan RB sama dengan 200 ditambah 200 per 2 sama dengan 400 per 2 sama dengan 200 kN. Langkah ketiga, di sini kita akan menentukan gaya batang yang kita mulai dari titik simpul yang maksimum hanya 2 batang yang tidak diketahui. Di sini kita mulai dari titik buhul A. Nah, untuk batang diagonal atau batang yang miring, kita cari gaya dalam arah vertikal dan arah horizontal terlebih dahulu. Dilihat pada gambar, batang D1 kita ubah menjadi D1V untuk vertikal dan D1H untuk horizontal. Lalu kita tinjau keseimbangan gaya-gaya vertikalnya. Di sini, jika D1V ditambah RA harus sama dengan 0. Lalu kita masukkan angkanya 0,894 D1, kita peroleh dari rumus D1V sama dengan D1 sin alfa sama dengan 0,894 D1. Ditambah 200 dari reaksi perletakan tersebut sama dengan 0. D1 sama dengan min 200 per 0,894 sama dengan min 223,714 kN. Tanda min berarti dia merupakan batang tekan. Lalu kita tinjau keseimbangan gaya-gaya dari arah horizontal. Dengan rumus D1H tambah H1 sama dengan 0. D1H kita ketahui dari rumus D1 cos alfa sama dengan 0,447 D1.
Lalu kita masukkan sehingga diperoleh H1 sama dengan 100 kN. Tanda positif berarti ia merupakan batang tarik. Selanjutnya, titik buhul C. Kita tinjau keseimbangan gaya-gaya vertikalnya. Sebelum itu kita cari terlebih dahulu untuk D2V arah vertikal dan D2H arah horizontal. Diperoleh untuk vertikal 0,894 D2 dan 0,447 D2 untuk arah horizontal. Kemudian kita tinjau keseimbangan gaya-gaya vertikalnya dengan rumus D1 V dikurang D2V arus sama dengan 0. 200 dikurang 0,894 D2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh D2 sama dengan 200 per 0,894 sama dengan 223,714 kN. Lalu dari arah horizontal kita temukan bahwa O1 sama dengan min 200 kN. Tanda negatif merupakan batang tekan. Lalu kita lakukan hal yang sama pada titik buhul B. Kita lihat pada gambar, D3 sudah dirubah menjadi D3V untuk vertikal dan H untuk horizontal. D3V sama dengan D3 sin alfa sama dengan 0,894 D3, sedangkan untuk horizontal 0,447 D3. Selanjutnya kita hitung dan keseimbangan gaya-gaya vertikalnya dengan rumus min P ditambah D2V ditambah D3V sama dengan 0. Lalu kita masukkan angkanya, diperoleh D3 sama dengan 0 kN. Selanjutnya, meninjau keseimbangan gaya-gaya horizontal, kita masukkan rumus min H1 ditambah H2 dikurang D2H ditambah D3H sama dengan 0. Min 100 ditambah H2 dikurang 100 ditambah 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh H2 sama dengan 200 kN. Tanda positif berarti ia merupakan batang tarik. Selanjutnya untuk langkah terakhir, langkah keempat, kita membuat tabel gaya-gaya batang. Karena beban simetris, maka terdapat beberapa batang yang memiliki nilai yang sama. Di sini untuk batang H1 sama dengan H3, yaitu nilainya 100 kN. Untuk H2, 200 kN. Untuk D1 sama dengan D6. Dia merupakan batang tekan yang memiliki gaya sebesar min 223,714. Sedangkan D2 sama dengan D5, yaitu 223,714 kN. Sedangkan D3 sama dengan D4 dengan nilai 0 kN. Untuk batang O1 sama dengan O2 merupakan batang tekan dengan nilai min 200 kN. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.